Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Rumah sakit penawar Medika. Seorang pengendara motor tewas akibat menabrak bak belakang truk. Sehari jelang masuk sekolah, toko buku dan seragam ramai diserbu wali murid. Kawanan pencuri menggasak motor di warung kelontong. Ya gini udah. Satu di sini, satu masuk ke dalam. Menjelang berakhirnya libur sekolah, tempat wisata pantai masih ramai dikunjungi. Di antaranya Pantai Mutiara Baru di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Masyarakat mengaku ingin bersenang-senang sebelum bertemu rutinitas sekolah. Menurut pengelola pantai, ada peningkatan pengunjung dari hari biasa. Tidak hanya dari Lampung, pengunjung juga ada yang dari Jakarta, Jawa Tengah, dan sejumlah kota di Sumatera. Mereka berlibur akhir pekan sebelum kembali ke daerah masing-masing. Yang paling utama itu kenyamanan, Pak. Jadi nggak ada gangguan untuk baik dari masyarakat luarnya atau masyarakat yang ada di dalam sini, semuanya kondusif aman, Pak. Nah, selain faktor kenyamanan, informasinya hamparan pantainya juga panjang banget ya, Pak? Ya, panjang, Pak. Ada sekitar 1 kilo 450 meter, Pak. Selain menikmati indahnya hamparan pasir putih dan deburan ombak, pengunjung juga menikmati wahana mobil pasir atau ATV dan odong-odong sambil berkeliling pantai. Pengunjung juga betah berlama-lama karena pantainya bersih. Apa ya? Mungkin agak sedikit bersih. Lagi naik apa nih, Mbak? Epic. Nah, selain fasilitas ada permainan EPIP ini apa lagi, Mbak? Kalau itu kayak sepeda listrik dan kayak pneumonia gitu. Tapi nyaman ya, Mbak ya? Nah, Jadi lebih rame lagi gitu. Untuk diketahui, pada Senin hari ini adalah hari pertama kembali masuk sekolah setelah libur panjang. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Timur. Berwisata namun tetap untung. Ya, mungkin ungkapan ini yang pas diperuntukkan saat Anda mengunjungi agrowisata Kebun Jeruk di Desa Talang Bojong, Kecamatan Kutabumi Kota, Lampung Utara. Bermodalkan Rp10.000 per orang, Anda bisa menikmati keaslian kebun jeruk, bahkan memetik dan makan buah jeruk sepuasnya. Pengunjung juga bisa membeli buah jeruk di tempat ini dengan harga Rp10.000 per kilogram. Meski masih terbilang baru, namun tempat wisata ini mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai kecamatan di Lampung Utara. Selain berlibur, pengunjung wisata juga bisa mendapat edukasi tentang bertani jeruk. Panen jeruk kita. di sini sama siapa, Bu? Sama rombongan, pengajian, ibu-ibu senam. Oh, gitu. Iya. Mahal nggak masuk sini? Murah banget. Ya, 10.000 udah ada makan sepuasnya kita. Senang nggak? Senang benar. Jadi tadi dari jam berapa? Dari jam 1. Ini udah dapat berapa banyak? Lumayan 5 kilo. Ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo. Kalau masuk tiketnya Rp10.000 satu orang. Kita orang berapa tadi? Banyak kita. Orang lebih dari 10 ya? Lebih. Kenapa kita berpariwisata ke kebun jeruk ini? Ya karena kita mau happy di kebun jeruk ini. Karena kan panennya 1 tahun sekali. Jadi kita happy panen jeruk. Manis nggak, Mbak? Manis banget. Objek wisata ini memiliki total luasan 2 hektar berisikan sekitar 900 batang pohon jeruk.
Tujuan dasar dibukanya agrowisata ini untuk pemasaran hasil panen buah jeruk yang tidak perlu lagi ke Tengkulak atau dijual sendiri ke pasar. Biaya tiket 10.000, makan sepuasnya di lokasi. Luas lokasi kita kurang lebih 2 hektar, 900 batang. Ini dibuka untuk di hari libur ya? Kita buka selagi ada buah, kita buka untuk seluruh warga Lampung Utara. Kita persilahkan berkunjung ke kebun jeruk Kanjeng Yuda. Apabila metik di batang dibawa pulang, ditimbang juga 10.000 warganya. Saat libur sekolah dan akhir pekan, jumlah pengunjung wisata hingga ratusan orang per hari. Agrowisata kebun jeruk ini dibuka ketika pohonnya sedang berbuah saja. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Presiden Joko Widodo Jumat pagi mengunjungi perkebunan kopi di daerah pusat penghasil kopi, yakni di Kabupaten Lampung Barat. Presiden ikut panen kopi milik warga Desa Kembahang, Kecamatan Batu Berak. Presiden Jokowi menyatakan harga biji kopi di tingkat petani kini sedang tinggi, mencapai lebih dari Rp70.000 per kilogram. Sayangnya, hasil panen petani masih terbilang minim, maksimal hanya mampu panen 2 ton per hektar. Padahal di luar negeri bisa mencapai 8 ton per hektar. Penyebabnya karena petani kopi masih menggunakan metode petani tradisional. Pada kunjungan ini, Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk memberi bantuan peralatan pertanian dan mempermudah petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Kita tahu semuanya, harga kopi ini sekarang terus naik, meskipun kadang turun, tapi secara tahunan naik terus. Dan juga volumenya untuk permintaan, demand ekspor juga naik terus. Inilah yang tadi saya sampaikan ke Menteri Pertanian agar memberi perhatian kepada kopi. Yang paling penting adalah produktivitas per hektarnya harus naik. Yang banyak masih 1 hektar 1 ton, 2 ton, harusnya bisa masuk ke 8 ton atau 9 ton, karena negara lain bisa di angka-angka itu. Harapannya kita untuk hasil bumi, untuk pasarnya supaya harganya stabil lagi dan untuk mudah kita jualnya, Pak. Yang saat ini bagaimana Pak dengan kondisi harganya Pak? Ya, kondisi harganya alhamdulillah sangat naik sedikit dan kami sangat bersyukur. Nah, tetapi masih kadang kita susah jual untuk kopi yang jenis seperti merah ini. Lampung Barat merupakan kabupaten terujung di Lampung yang berbatasan dengan Sumatera Selatan. Kabupaten ini memiliki luasan perkebunan kopi jenis Robusta lebih dari 60.000 hektar dengan penghasilan sekitar 65.000 ton biji kopi per tahun. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemerintah sedang menggalakkan program pompanisasi bagi petani padi dalam antisipasi gelombang panas ekstrim. Bantuan pompanisasi juga diantaranya diterima para petani di Desa Bandan Hurip, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Menurut Presiden Joko Widodo, program pompanisasi untuk meningkatkan ketahanan pangan pada komoditas padi di saat cuaca panas. Terlebih saat ini di beberapa daerah di tanah air sudah mulai dilanda kemarau. Dengan program ini diharap ketersediaan air di sawah tetap terjaga sehingga hasil panen padi di musim kemarau mendatang tidak turun. Ya ini kan pompanisasi ini kan untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelombang panas, dan kita harus siap dulu sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun. Karena semua negara sekarang produksinya turun, gara-gara gelombang panas, gara-gara kekeringan panjang. Nah, saya lihat di sini, karena irigasinya juga baik, ini kita tarik airnya dari irigasi yang lebih rendah untuk masuk ke irigasi sekunder, tersier, bisa lari ke sawah, sehingga kita harapkan yang biasanya tanam
panen sekali bisa 2 kali, yang sudah 2 kali bisa 3 kali. Kita harapkan Pendapatan 17 karung mungkin sekarang ada yang sama sekali tidak ada, dan ada mungkin ada yang cuma dapat 3 karung, 4 karung. Kita tetap kami disyukuri karena memang inilah gitu. Dengan ada bantuan ini harapan kita Mudah-mudahan panen nanti ya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, hasilnya lebih maksimal lagi. Pompa bantuan pemerintah tersebut berkapasitas besar yang bekerja menghisap air dari sungai besar untuk dialirkan di saluran sekunder dan tersier. Pompanisasi diklaim sebagai salah satu solusi mencegah kekeringan sawah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.